Perkenalkan nama saya ya, Edi ya. Saya umur 45, sudah beristri, anak laki 2 ya. Saya bersyukur hari ini saya punya kesempatan bisa kita sama-sama belajar. Saya tidak bilang saya menggurui, tapi saya belajar karena saya juga kalau dibilang secara umur di dalam kekristenan mungkin saya paling muda. Saya mengenal Tuhan itu baru 12 tahun. Dulunya saya bukan agama Kristen, saya agama Buddha, tapi oleh kasih karunia saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu aja. Nah, malam ini saya mau bawakan tentang sesi adalah celah pintu dosa. Ya, jadi kalau kita tahu celah itu adalah sebuah lubang ya yang nggak tertutup rapat, itu namanya celah. Nah, kalau setiap celah itu pasti ada sesuatu yang bisa lewat. Ya, kalau kita bicara malam ini adalah celah buat pintu dosa, berarti kalau kita buka pintu celah itu dosa yang lewat. Nah, sebelum kita masuk, kita sama-sama buka firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 kita bisa baca sama-sama. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan muka kamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya, jadi ini saya buka dengan ayat ini adalah bercerita tentang Kain dan Habel. Ketika manusia keturunan pertama dari Adam, mereka jatuh dalam dosa ketika Kain membuka pintu celah buat dosa amarah dia sehingga dia jatuh dalam dosa. Dosa apa yang Kain lakukan? Kita tahu bahwa Kain pertama adalah panas hati, dan ketika panas hati Tuhan sudah menegur dia. Kenapa hatimu panas? Ya, kalau hatimu panas, maka pintu celah dosa sudah mengintip. Nah, kita tahu ketika hati Kain ya tidak turun panasnya, Kain membunuh si Habel. Nah, itulah pertama ketika manusia jatuh dalam dosa ketika dia amarah. Nah, hari-hari ini kita juga tahu bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan gejolak, penuh dengan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak duga, baik kita di dalam perjalanan hidup kita, baik di dalam rumah tangga, atau baik di dalam pekerjaan. Sering sekali kita juga bisa jatuh dalam hal emosi yang berupa amarah. Nah, sebetulnya kalau kita marah, saya rasa itu wajar-wajar saja ya. Cuma kalau di dalam firman Tuhan itu kita harus bisa kendalikan yang namanya marah, supaya tidak menjadi amarah. Ya, kita bisa sama-sama buka di firman Tuhan Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Nah, dikatakan Efesus 4 ayat 26, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Nah, ini ada hubungan antara marah dan dosa. Ya. Kenapa? Kenapa ada hubungan antara amarah dan dosa? Kita pikirkan kasus itu di dalam keseharian kita. Ketika kita marah, dan marah itu tidak bisa kita kendalikan, akhirnya kita sering sekali ya Pak, berkata-kata hal yang tidak baik kepada lawan bicara kita, atau mungkin kadang bisa kita mengutuki. Itu hal yang pertama kita lakukan. Selain itu apalagi, ketika amarah kita tidak bisa kita bendung, akhirnya kita bisa menimbulkan kebencian. Nah, kalau kita tahu
Kalau benci, kalau tidak dibereskan, suatu saat itu menjadi akar pahit. Bukankah kita ingat firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, ia sudah membunuh. Ya, kita tahu kalau di dalam firman Tuhan, kalau kita membenci saudara kita, kita sudah membunuh. Padahal kita ingat firman Tuhan, dia datang supaya kita hidup. Bagaimana kita sebagai anaknya, kita malah membunuh saudara kita. Dengan apa? Dengan kebencian kita. Ya. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang namanya kebencian itu, maka kita memberikan kesempatan kepada iblis. Kita ingat ya, tadi dikatakan Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena gini, kalau saya lihat ya, ketika kita menyimpan amarah, akhirnya kita menjadi kesel, dan kalau kita kesel, akhirnya kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Bahkan juga merugikan diri kita. Contohnya mungkin saya juga pernah mengalami ya di dalam pernikahan saya, ketika saya kecewa dengan pasangan saya nggak bisa lampiaskan. Akhirnya saya juga suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang di luar. Ya, mungkin juga hati saya menjadi tawar. Ya, bisa juga jatuh dalam perselingkuhan. Itu hal-hal karena kita menyimpan suatu marah yang kita tidak bisa lampiaskan. Nah, akhirnya kita berbuat dosa. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa setiap amarah itu adalah pintu buat masuknya dosa. Walaupun banyak pintu-pintu dosa lain, tapi salah satu amarah itu adalah salah satu pintu buat masuk dosa, termasuk dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dosa yang lain-lain yang membuat kita jatuh. Ya, jadi kita harus tahu ada korelasi antara amarah dengan dosa. Jadi kalau dikatakan jangan sampai matahari terbenam, artinya apa? Ketika kita marah, kita harus sadar, kita harus bisa kendalikan diri bahwa janganlah sampai marah ini membuat kita itu jatuh dalam dosa. Nah, kita juga tahu di 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan setiap pria itu kalau berdoa menadakan tangannya harus suci dan tanpa marah. Ya, kalau kita mau berdoa, nggak mungkin kita lagi dalam keadaan marah, kita dalam keadaan emosi, kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan yang pencinta damai. Ya, kita harus tahu. Jadi kalau bahkan firman Tuhan dikatakan di Matius 5 ayat 23 dikatakan gini, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, bagi Tuhan itu mana yang penting? Berdamai dulu atau persembahan? Sering sekali kita sebagai anak Tuhan, kita pikir yang penting saya cari Tuhan. Urusan hubungan dengan manusia belum beres, biarin aja, nggak diselesaikan. Tapi ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang melihat hati. Bukan hanya sekedar persembahan, memuji dengan mulut kita, tapi hati kita itu penuh dengan kebencian. Ya kan, kita tahu bahwa kalau orang mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu persembahan yang berkenan, yang bagi Tuhan, itulah persembahan hidup kita. Nah, kita lihat, dikatakan di Yakobus 1 ayat 20 dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kita tahu ya, kalau dikatakan firman Tuhan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita kasih contoh ya, misalkan kalau kita datang ke rumah marah-marah, mungkin keluarga kita yang dengar tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Mungkin suasananya langsung jadi bad mood gitu loh. Ya. Apalagi Tuhan, kalau kita datang ke Tuhan, kita harus padamkan semua amarah. Kita harus bisa melepaskan segala kebencian. Kita harus gantikan dengan sukacita. Kenapa? Kalau kita tetap menyimpan amarah, kita tahu pencuri itu apa? Datang untuk mencuri damai sejahtera kita. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga supaya Pak, damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan buat kita tetap kita pelihara.
Ya, jadi kita harus kendalikan amarah kita baik dalam kondisi apapun. Kita tetap harus bisa belajar sabar. Itu buah roh, ya. Kita ingat ketika Yesus disalib, ketika dia dihina, ketika dia itu dipukul, dia tidak membalas dengan caci maki. Ya, bahkan dia bisa mengampuni orang yang berbuat jahat, berkhianat kepada dia. Ya, jadi kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan, belajar daripada Tuhan Yesus yang telah menanggung salib tanpa bersungut-sungut, tanpa menyalahkan siapapun. Tapi dia mengambil tanggung jawab itu sepenuhnya. Nah, dikatakan Amsal 29 ayat 11, bahwa orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, saya berbicara, kalau kita tahu bahwa kita hidup di manusia kita, itu ada daging sama roh. Kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah, berarti daging kita masih lebih kuat daripada manusia rohnya kita. Ya, jadi kalau kita belajar berbuah roh, kita harus bisa mengendalikan amarah. Kalau kita baca Galatia 5, dikatakan perbuatan salah satu perbuatan daging itu adalah amarah. Ya, kita tahu kenapa, kita tahu cerita tentang kerajaan Daud, ya, bahwa seorang anaknya yang bernama Absalom, kenapa bisa sampai membunuh sesama saudaranya yang namanya Abnon. Ya, kalau kita baca di 2 Samuel 13 ayat 22, awalnya adalah ketika Amnon itu memperkosa adiknya Absalom yang bernama Tamar. Ya, tetapi setelah terjadi pemerkosaan tidak ada diselesaikan sama bapaknya. Tidak ada perdamaian. Sehingga kebencian itu semakin hari semakin Absalom simpan di dalam hati. Sehingga 2 tahun kemudian, 2 tahun ya waktu yang lumayan ya. Jadi kebencian itu gak gampang langsung hilang kalau ketika orang itu tidak bersedia mengampuni. Nah, 2 tahun kemudian ketika ada kesempatan, Absalom itu memikirkan sebuah rencana. Yaitu rencana untuk membunuh saudaranya Abnon itu pada saat pengguntingan bulu domba. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita menyimpan kebencian, mungkin kita nggak sampai membunuh orang itu. Tetapi kita membenci di dalam firman Tuhan-nya itu di dalam hati. Kita sudah membunuh saudara kita. Ya. Jadi, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kebencian. Ya. Kita juga bisa sama-sama buka di 1 Samuel ya. 1 Samuel 18. Nah, dikatakan ini 1 Samuel 18 ayat 7 dan saya bacain ayat 7, 8 dan 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Nah, dikatakan di ayat ke-8, Saul itu marah ketika rakyatnya itu memuji Daud daripada Saul, ya, sehingga timbul amarah. Nah, kita tahu cerita selanjutnya adalah selalu ada kesempatan Saul itu ingin membunuh Daud. Tetapi hati Daud itu hati yang penuh dengan cinta damai. Dia tidak membalas. Bahkan pernah sekali kesempatan dia mendapatkan Saul lagi buang air besar, dia punya kesempatan untuk membunuh. Tetapi Daud tidak menggunakan itu. Nah, Daud mengingatkan kepada Saul sebetulnya dia bisa bunuh, tapi dia menghargai Saul dia itu sebagai tuannya yang diurapi sama Tuhan. Nah, kita belajar karakter Daud itu adalah seorang yang ramah, cinta damai, ya. Nah, kenapa kita harus mengerti cara melepaskan diri dari ikatan dosa? Karena kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari segala penghambaan, dari segala kuk dosa. Nah, kalau kita masih
buka pintu celah untuk masuk dosanya yang namanya amarah, kita bisa jatuh di dalam hal-hal dosa-dosa yang lain. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa lepas dari ikatan dosa? Ya, kita sama-sama bisa baca di Yohanes 15 ayat 10 dan 12. Yohanes 15 ayat 10 dan 12. Nah, dikatakan di Yohanes 15:10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi perintah Tuhan, kita tinggal di dalam perintah Tuhan, yaitu apa? Kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi sesama, kita tidak mungkin masuk dalam ikatan yang namanya dosa amarah. Ya, kalau kita menurut perintah Tuhan semua, kita pasti tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Selalu ada damai sejahtera. Ya, bahkan Tuhan mengingatkan di Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kalau kita sebagai orang yang mencintai Tuhan, kita pasti akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah mana yang utama? Kasihilah sesamamu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini sebetulnya tidak layak ya. Kalau saya dulunya sebelum kenal Tuhan, saya tahu saya seorang pendosa. Sebetulnya kalau tidak kenal Tuhan, pasti ujung-ujungnya saya di neraka. Karena tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan dosa. Nah, hari-hari ini kita sudah dimerdekakan. Kita harus sadar bahwa kita itu bisa menerima keselamatan itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita sudah berbuat benar, tetapi oleh kasih karunia Tuhan memberikan kita kesempatan sehingga kita menghargai dengan mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan? Taat kepada firman Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita, kita akan belajar menerima orang sekalipun itu musuh kita. Nah, kita ingat firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa Tuhan bilang kasihilah musuhmu? Saya pernah ketemu orang, ketika ada selisih, dia bilang, saya nggak mau berhubungan dengan dia. Masih banyak orang yang saya bisa kasih, nggak mesti dia. Tetapi firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Kenapa Tuhan suruh kita fokus kepada musuh kita? Padahal musuh itu kan biasanya menjahati kita. Tetapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Bahkan kita disuruh berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kita. Supaya hati kita itu benar. Supaya hati kita itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Supaya hati kita bisa pulih. Itu tujuan Tuhan. Supaya hati kita benar-benar mengasihi orang, bukan hanya melalui mulut kita saja, tetapi hati kita benar-benar mengasihi orang itu. Ya, kita buka juga di Kolose 3. Kolose 3 ayat 12. Nah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita juga harus sabar. Kita juga harus mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Nah, kita mungkin sama-sama kita bisa baca sebuah firman Tuhan di Lukas 7. Di Lukas 7. Lukas 7. Nah, Lukas 7 ayat 36. Mungkin saya nggak baca, tapi saya cuma cerita secara garis besar, yaitu perikopnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa.
Nah, ketika saat itu seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Nah, seorang Farisi itu bukan orang yang percaya sama Tuhan, tetapi dia ingin mengundang Yesus. Ya, dia ingin mencari tahu siapakah itu Yesus. Nah, kebetulan di saat itu di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya. Berarti orang ini perempuan itu sangat terkenal dengan dosanya. Berarti perempuan ini berbuat dosa secara terbuka sehingga banyak orang bercerita bahwa perempuan ini sangat berdosa. Dan perempuan ini memberanikan diri datang kepada Yesus di rumahnya Farisi. Nah, ketika wanita itu datang ke rumah orang Farisi, dia datang bukan dengan tangan kosong. Dia tahu dia seorang pendosa. Dia memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia membawa buli-buli yang berisi minyak wangi. Ya, ketika dia datang ke Tuhan Yesus, dia itu menangis. Nah, ini sebuah sikap bahwa dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Ya, dia rendah hati. Bahkan dia menangis, dia pergi berdiri di belakang Tuhan Yesus. Dia datang kepada kakinya, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan minyak wangi. Dan ketika orang Farisi itu melihat, di dalam hati orang Farisi itu berkata, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa wanita ini adalah seorang pendosa? Ya, kita tahu bahwa Yesus pastinya sudah tahu. Ya, Yesus sebagai anak Tuhan, dia tahu apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalau waktu wanita itu datang, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa wanita itu pendosa. Nah, di sini sebetulnya ketika Yesus melihat ini, Yesus mengajarkan kepada muridnya yang bernama Simon. Ya, dia berkata kepada Simon bahwa kalau ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang satu berhutang 500 dinar, yang satu lagi 50. Nah, dua-duanya memang tidak sanggup bisa bayar. Nah, tapi ketika orang itu diampuni dua-duanya, menurut Simon, manakah yang lebih merasa berhutang? Nah, sama dengan kita hari ini, kalau kita tahu berapa besar dosa kita, berapa banyak kejahatan yang pernah kita buat dari waktu kecil sampai kita hari ini, mungkin masih ada kita jatuh dalam dosa-dosa yang kita tidak sadari. Keegoan, mementingkan diri sendiri, cinta uang, banyak mungkin yang masih kita tidak sadari. Tapi hari-hari ini kita harus belajar bahwa kita sebagai orang yang diampuni, kita menerima itu secara cuma-cuma, maka kita juga harus memberikan itu secara cuma-cuma. Ya, jadi kita kalau bisa memberikan cuma-cuma itu pengampunan, maka kita tidak akan terikat dengan yang namanya dosa amarah. Ya, bagaimana supaya seseorang itu dimerdekakan dan dari yang namanya akar pahit daripada kemarahan, kebencian. Ya, pertama adalah orang itu harus meminta pengampunan. Ya, kalau kita merasa diri kita yang bersalah atau kita merasa kita yang harus duluan minta maaf, itu adalah kita menandakan kita lebih dewasa secara rohani. Jangan selalu menunggu orang untuk datang ke kita minta ampun, tapi belajarlah kita terlebih dulu berdamai dulu kepada orang lain. Ya, jadi hal-hal yang dilepaskan dari orang lain yang terluka dengan kita ketika kita meminta pengampunan itu adalah orang itu dibebaskan dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan semua hal-hal yang jahat itu dibuang. Ya, jadi dengan kita meminta pengampunan, kita sudah membuang segala hal-hal yang kotor yang ada di dalam hati kita. Ya, supaya kita jangan simpan sampai tumbuh akar pahit. Kalau udah tumbuh akar pahit, maka itu dikatakan di Ibrani 12 ayat 15 menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Maka kalau orang yang kepahitan kumpul sama orang kepahitan, biasanya timbulnya saling mengatai orang di belakang orang, saling menjatuhkan orang, ya kan, saling berkata sesuatu yang negatif. Tidak ada hal-hal yang positif karena yang dialami adalah segala bentuk kekecewaan, kepahitan, kegeraman. Nah, maka kita harus sadar jangan pelihara
benih, walaupun itu benih dari sebuah amarah atau kebencian, itu jangan dipelihara, itu harus dibuang, ya, jangan dibiarkan. Di 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Nah, ini dikatakan lagi, dengan kita mengasihi, banyak sekali dosa yang ditutup. Contoh sederhana, ketika Tuhan mengampuni kita, kita merasa kita itu lahir baru. Ya, kita merasa disucikan, dikuduskan kembali, sehingga kita berusaha kembali menjaga hidup kita. Tetapi kalau orang yang tidak mendapatkan pengampunan, ya mungkin dia pikir, buat apa lagi? Toh ujung-ujungnya di neraka. Nah, tetapi kasih karunia Tuhan tidak seperti itu. Tuhan datang menerima kita, sekalipun sebetulnya kita tidak layak. Dikatakan di dalam firman bahwa bulu yang patah tidak diputuskannya, ya. Jadi kita ini tetap dihargai, sekalipun kita ini dulunya tidak berguna, mungkin mantan penjahat atau mungkin orang yang banyak sekali mengecewakan Tuhan. Tetapi hari ini ketika kita mau kembali ke Tuhan, Tuhan membuka kedua tangan untuk menerima kita sebagai anak-anak kita, anak-anaknya Dia. Jadi sudah layaknya kita sebagai anak Tuhan juga kita harus bisa rendah hati, meminta pengampunan kepada orang-orang yang pernah kita lukai, yang pernah kita kecewakan, ya. Yang kalau masih ada di dalam hati kita, kita datang duluan untuk berdamai kepada mereka. Nah, kedua, supaya kita bebas, kita juga selain kita datang kepada orang itu meminta ampun, kita juga harus mengampuni orang yang datang ke kita, atau orang yang pernah melukai kita harus mengampuni supaya kita merdeka. Ya, kita tahu bahwa di 1 Korintus 13 bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Ya, kasih itu sabar, kasih itu sukacita, damai sejahtera. Ya. Jadi banyak sekali kasih itu, kita tahu bahwa kasih itu luar biasa. Ya, dengan adanya kasih sehingga semua orang itu bisa mendapatkan pengampunan. Ya, jadi pengampunan adalah cara pembebasan dosa yang paling dahsyat. Ya. Jadi tidak ada cara lain lagi supaya kita itu bisa merdeka selain diampuni. Kalau kita hari ini dimerdekakan sama Tuhan karena pengampunan dosa dari Tuhan buat kita. Nah, bila Anda tidak memaafkan dosa yang sudah diperbuat seseorang terhadap Anda, sesungguhnya Anda sedang menanggung dosa tersebut. Jadi kalau kita hari ini orang datang ke kita atau kita masih menyimpan kesalahan orang, sesungguhnya kita sedang menanggung dosa kebencian, dan kita tahu bahwa upah dari dosa adalah maut, ya bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita ada ayatnya juga dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ya, terus dikatakan di ayat sebelumnya adalah kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, ini bahaya nih. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan, tapi kita tidak mengasihi, dikatakan di dalam firman Tuhan, ia tetap di dalam maut. Ya, kita tahu bahwa di maut itu tidak ada pintu keluar. Ya, bahkan Tuhan bilang, barang siapa lebih baik kehilangan satu mata sebelah kanan daripada kehilangan seluruh tubuh diutuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi itu kita harus selalu menjadi rema buat kita bahwa kita sudah diselamatkan, jangan lagi kita buka pintu supaya kita jatuh lagi ke dalam maut, ya. Jadi kita harus belajar mengasihi saudara-saudara kita, mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita, mulai dari pasangan kita, istri kita. Ya, kalau hari-hari ini pengalaman saya menikah
23 tahun bukan berarti pernikahan saya itu lancar-lancar, pernikahan saya itu selalu damai. Kita banyak gejolak, terutama sebelum saya kenal Tuhan. Saya beberapa kali sampai hampir cerai, mau cerai. Ya, jadi banyak sekali bahkan kita saling berkata-kata kasar, ya kan. Tapi setelah kita mengenal firman Tuhan, kita mulai berubah bahwa di dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya perceraian, bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi hari ini kita belajarlah menerima pasangan kita. Gak ada pasangan yang sempurna, tetapi kita belajar menerima dengan kedewasaan kita. Semakin engkau dewasa di dalam Kristus, engkau semakin bisa menerima kekurangan orang lain. Seperti juga Yesus menerima kekurangan kita, ya. Nah, kita juga ketika berbahas tentang pengampunan, muridnya Yesus, Petrus berkata, berapa kalikah kita harus mengampuni orang yang bersalah? 7 kalikah? Nah, menurut manusia 7 kali itu udah luar biasa. Ya, saya bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya sampai 7 kali loh. Bahkan kalau orang di dunia pokoknya sampai 3 kali saya udah nggak bisa ngampuni. 3 kali biasanya. Tapi ketika Petrus bilang, apakah sampai 7 kali? Tuhan bilang, bukan 7 kali. Melainkan 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Tidak terbatas pengampunan. Ya, seperti Tuhan, kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita seperti seorang raja, kita tidak layak. Jangan kita berhutang besar kepada Tuhan, terus orang sedikit berbuat salah, kita perhitungkan. Ya, jadi kita harus belajar seperti tentang perumpamaan pengampunan. Teman-teman bisa baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35 dikatakan ketika seorang raja mengadakan perhitungan, ada orang yang berhutang cuma sedikit, ada yang berhutang banyak, yang utang banyak udah diampuni. Tetapi ketika orang yang utang banyak udah diampuni, dia ketemu dengan orang yang berutang sama dia lebih sedikit, tetapi dia permasalahkan. Nah, itulah contohnya ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan nyawa dia, dengan penebusan yang mahal. Tetapi kita hari-hari ini masih memperhitungkan masalah-masalah kecil dengan saudara-saudara kita atau mungkin dengan pasangan kita sekalipun. Nah, ini mengingatkan saya juga supaya saya selalu harus membuka pintu lebar pengampunan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Mungkin orang yang paling dekat bisa aja mengkhianati kita. Mungkin karyawan kita bisa saja mencurangi kita. Tetapi kita harus berjaga-jaga sebagai anak Tuhan. Selalu kita jangan sampai kita jatuh dalam dosa amarah. Karena ketika dosa amarah tidak terkendalikan, saya percaya pintu-pintu celah dosa itu pasti akan terbuka sehingga kita akan jatuh dalam berbagai macam dosa. Ya, itu aja mungkin sharing saya, Pak Radit. Saya kembalikan ke Pak Radit ya. Oke, terima kasih Pak Edi buat sharingnya ya, buat pesan Tuhan yang dibagikan ya. Nah, teman-teman partisipan Tubuh Kristus, ya kita kalau ada pertanyaan boleh bisa diketik di room chat. Atau saya juga kasih kesempatan langsung ya buat yang mau bertanya bisa raise hand, buka video, buka mic ya, bisa bertanya langsung. Nah, silahkan. Nah, sambil menunggu, pertama-tama saya mau bertanya nih sama Ko Edi ya. Tadi kan ada dibilang ya, maksudnya kita memang harus mengampuni ya, tapi seringkali ya kalau ditanya orang, kalian mengampuni dong. Enggak, udah kok, saya udah mengampuni. Tapi giliran ketemu muka nggak mau. Nggak mau kalau ketemu gitu. Nah, itu sebenarnya udah mengampuni atau belum sih, Ko Edi? Kalau menurut pengalaman Ko Edi nih, saya berbagi. Nah, sebenarnya pengampunan yang Tuhan lihat kan dari hati, bukan mulut. Jadi saya ada satu teman saya juga, saya nggak mau berhubungan dengan dia lagi. Sebetulnya kenapa Tuhan bilang kasihlah musuhmu? Supaya itu sebenarnya pengujian hati. Supaya apakah kita bisa mendoakan, kalau kita jengkel sama orang itu, biasanya kita susah mendoakan berkat buat orang itu. Bahkan ya kayak kita mau bahas nama dia pun rasanya kayak ada saya dongkol gitu loh. Itu berarti belum beres. Dia cuma berusaha menghindar. Nah, kalau itu orang dalam rumah itu kan lebih celaka. Orang dalam rumah bagaimana kita hindari? Seperti pasangan kita. Akhirnya perang dingin kan.
Seperti itu. Oke, betul. Jadi kalau mengampuni itu benar-benar harus dari hati ya Pak Edi ya. Betul, karena Tuhan yang tahu isi hati kita. Kalau kita bilang ngampuni, tapi kita masih sebenarnya kalau ketemu dia kita ada perasaan gue nggak mau urusan sama orang itu. Nah, kadang kan ada yang begini juga nih Pak Edi, maksudnya ya nanti saya ampuni deh orang itu. Kalau dia udah berubah nih, saya lihat aja orangnya masih belum berubah nih, keenaan nih kalau saya ampuni, saya udah menderita, dianya belum berubah aja enggak tuh. Gimana nih Pak Edi? Emang benar ya Pak Edi? Kalau kita mengampuni orangnya harus sudah bertobat dulu, berubah dulu, baru kita ampuni ya? Kalau Tuhan pakai syarat itu, Tuhan nggak mati dulu. Tuhan mati ketika kita masih berdosa. Kita tidak layak. Nah, saya juga melihatnya seperti itu. Nah, kalau kita belajar bagaimana Tuhan mengampuni kita ketika kita berdosa, mestinya kita juga mengampuni orang dalam keadaan dia tidak tahu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mempraktekkan keteladanan kasih Kristus, orang itu baru bisa melihat ada terang. Kan kita sebagai anak terang. Nah, bagaimana mempraktekkan terang yang dunia itu tidak bisa lihat? Ya dengan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Sepertinya ada gangguannya ya. Oke. Tadi suaranya jelas? Ya, jelas. Yang akhir aja agak keputus tadi, Pak Edi. Oh ya. Nah, bahkan tubuh Kristus nih, kalau ada yang masih penasaran ya dengan pengampunan ya, tadi kan dibilang amarah itu paling berbahaya itu ya, celah utama ya dari waktu Kain ya, dari amarah menyebar kemana-mana ya kan. Saul waktu amarah juga menyebar kemana-mana. Nah, silakan tubuh Kristus, mungkin ada yang penasaran, masih ada yang punya pengalaman yang mau ditanyakan. Nah, ini kalau kita bicara ya, maksudnya dari kisah Kain dan Habel itu ya, kan dibilang kan dari iri hati, dari amarah. Nah, sebenarnya sih mana sih yang lebih berbahaya itu, Pak Edi? Apakah amarah itu paling berbahaya buat celah, ataukah bisa dari iri hati juga, atau mungkin ada kepahitan, atau itu memang semuanya jadi satu kesatuan gitu? Semua itu, semua yang namanya, kalau saya bicara hari ini amarah itu kan salah satunya aja, bukan hanya satu. Sebetulnya pintu celah dosa itu banyak, tapi salah satunya itu amarah. Dan semua celah dosa itu dimulai dari hati kita yang nggak beres. Mungkin awalnya iri hati, tinggi hati, tidak murah hati, ya itu banyak hal-hal yang, makanya kalau kita bicara, bukan kata Tuhan, bukan apa yang keluar dari mulut kamu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dalam hati kita yang menajiskan. Kenapa? Karena hati itu banyak sekali hal-hal yang kalau tidak beres itu banyak kejahatan. Bahkan Tuhan berkata ketika kita berzina itu mulai dari hati ya, itu udah gak benar. Gitu. Jadi memang unsurnya kita memang di dalam kerohanian itu jaga hati sih. Amsal 4 ayat 23 itu paling utama, karena hati itu paling gampang gejolaknya. Ya, kalau hati itu punya banyak keinginan, hati itu bisa timbulnya ngiri lihat orang gitu. Ketika orang itu dipuji atau mungkin di dalam pelayanan orang itu lebih cepat naik promosi. Nah, itu kan hati kita yang bergumul di dalam itu. Atau mungkin hati kita mulai tawar hati, ya itu semua dari hati. Nah, bikin aja Pak Edi. Misalkan tadi kan bicara ya, memang sumber dosa misalkan kan dari hati ya Pak Edi. Nah, kalau ada orang berpendapat begini bagaimana ya? Maksudnya ya udahlah kita jaga hati aja, yang penting hati kita suci, mikirin Tuhan, tapi perbuatan tubuhnya ini nggak dijaga gitu. Apakah itu cukup kita menjaga hati aja, atau kita memang harus jaga tubuh kita juga nih, Pak Edi? Ya, kalau gue bilang kasih dengan hati, responnya tubuh. Kalau hati kita itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, respon tubuh itu adalah mengikuti hati kita. Udah pasti, tindakan itu mengikuti hati kita. Kalau hati kita mengasihi sesama, ya kita pasti akan tindaknya adalah kita bisa mengasihi orang, kita bisa menolong orang, kita bisa kalau orangnya itu
lagi susah kita bisa bantu, itu dari hati. Mulai dari sikap hati kita sih. Tapi paling utama bagaimana kita bisa mengasihi sesama, menurut saya dimulai dari kita mengasihi Tuhan dulu. Ya, kalau kita bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar mulut ya, benar-benar hati kita mengasihi Tuhan, maka kita wujudnya kita adalah melakukan perintahnya. Perintahnya adalah mengasihi sesama gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya memang paling penting adalah kita belajar mengasihi Tuhan dulu. Dengan mengasihi Tuhan, kita bisa melakukan perintahnya. Itu bukan dibalik. Kalau kita mengasihi sesama, kita nggak mengasihi Tuhan juga nggak bisa. Oke. Nah, Ko Edi ini ada pertanyaan yang PM ke saya langsung nih ya. Boleh nggak sih Ko Edi bagi cara atau tips ya, bagaimana kita ini bisa menguasai diri saat marah datang sehingga marah itu nggak berubah menjadi amarah gitu. Pasti yang biasa harus kita lakukan. Kalau saya sekarang ini, saya pasti pagi-pagi itu saya punya doa pribadi. Doa pribadi itu cara gue melekat sama Tuhan ya. Karena apa? Manusia itu dalam keseharian pasti ada dagingnya. Kita akui lah. Mungkin dalam bisnis kita sibuk, kedagingan kita ada. Makanya setiap hari itu kita harus belajar datang ke Tuhan, merendahkan hati, supaya kita ini cek apa yang belum beres. Apa yang kita harus lakukan. Nah, dengan kesadaran kita, ketika kita dalam keseharian kita selalu sadar berjaga-jaga, maka ketika kita marah, bukan kita nggak bisa marah. Ketika kita marah, kita ingat, wah ini kita nggak, kalau kita marah, ini hati kita nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, dengan itu, maka kita langsung sadar untuk ngontrol diri. Itu aja sih, bukan kita nggak bisa marah. Kalau saya bilang, kalau kita nggak bisa marah, mustahil lah. Tapi bagaimana kalau kita masih marah-marahnya tidak bisa dikendalikan? Kita bertanya, apakah di dalam kita itu roh Tuhan atau roh daging gitu loh. Ya, kalau kita mengizinkan roh Tuhan yang bekerja, mestinya bukan kedagingan lagi. Yes, gitu. Yes. Terima kasih, Ko Edi. Nah, ini ada dari Bu Paulina nih ya. Tadi ada pertanyaan nih seperti ini. Berarti kita tidak boleh kesal dengan orang tersebut ya yang telah menyakiti kita. Walaupun kita sudah mulai mendoakan dia, tapi tidak menyebutkan namanya. Jadi benar-benar harus tulus ya memaafkannya. Harus. Ya, kalau kita mungkin ada orang sakit banget. Nah, bagaimana kita mengampuni? Datang ke Yesus. Minta Tuhan Yesus, Tuhan yang membuat hati kita, Tuhan yang mengobati luka hati kita. Datang datang dengan rendah hati. Di situ kalau kita mau berserah, kita mau menangis, di situ terjadi pemulihan. Ketika kita ada pemulihan, maka kita akan bisa mendoakan orang itu dengan tulus, orang yang pernah menyakiti kita. Dengan begitu ketika kita ketemu dia, sudah tidak kita bisa menyimpan rasa benci atau kesel. Jadi kita harus bawa ke Tuhan dulu, baru kita mengampuni ya, Pak Edi. Bukan betul. Kalau memang karena gini, kalau kita bicara doa amarah yang paling besar, yang paling sulit, kemarahan yang paling sulit adalah dikhianati. Itu paling tidak mudah. Mungkin kita belum pernah mengalami, kita bilang oh bisa, anak belum tentu. Nah, bagaimana di titik itu kita bisa belajar mengampuni? Mungkin proses. Saya nggak bilang langsung. Tapi proses, bagaimana? Datang ke Tuhan. Kalau memang perlu berkali-kali datang, supaya makin lama, yang namanya luka hati, itu lama-lama Tuhan balut. Nah, dengan demikian, dia bisa kembali lagi menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Bukan manusia yang menyimpan kesalahan. Itu. Karena kita ingat Matius 5, ayat 24-25, bahwa di Matius 5 ya, Matius 5 ayat 16-15 ya. Nah, dikatakan nah ini Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, sebagai orang percaya, kita pasti
ingin dong kita dosanya tidak diingat sama Tuhan. Ya kan, suatu hari kita menghadap tata pengadilan Kristus, kita ingin dosa kita itu tidak dibuka. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tidak dibuka kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Nah, itu pertanyaan, kalau mau dibuka dengan ketika kita menghadapi tata pengadilan Kristus, akan dibuka segala kitab kehidupan kita, kitab segala perbuatan kita. Nah, kalau bayangin, kalau kita tidak diampuni, berapa banyak dosa yang akan dibukakan dan itu akan ditelanjangi di hadapan Tuhan. Nah, dengan mengingat itu, kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Nah, buat apa menyimpan kebencian? Itu loh. Oke, thank you, Edi. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ko Edi. Apakah cukup kalau kita itu membangun kesadaran dengan mempersembahkan tubuh? Kalau mempersembahkan tubuh kan harus tubuh, jiwa, dan roh. Bukannya tubuh. Kalau kita misalnya doa, tapi hati kita entah kemana, perbuatan kita itu nggak sinkron, nggak bisa. Menurut gua, kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Sehari-hari kita juga harus punya kehidupan yang benar, terus kita juga punya hati yang benar. Ketika kita datang, itu satu kesatuan. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Edi, saya ingin nanya dikit ya. Maksudnya kan ada dibilang ya kalau dosa itu kan sebenarnya celah ya, pemisah hubungan antara manusia dengan Tuhan, gitu kan. Namun seringkali misalkan itu yang terkadang dilematis ya, kalau kita bilang, kalian ini dong melayani tuh, ikut mendoakan orang, tapi orang itu nanti bilang, enggak saya aja masih terikat dosa gitu kan. Apakah saya bisa melayani gitu. Nah, itu bagaimana ya Ko Edi ya? Maksudnya apakah memang benar ketika kita sedang jatuh ke dalam dosa itu kita nggak boleh namanya melayani atau mendoakan orang gitu? Nah, menurut saya tergantung dosa apa yang dia terikat. Misalkan kalau orang masih terikat dengan perzinahan, terus dia menumpangkan tangan, ya menurut saya itu nanti takutnya transfer spirit. Tapi bukan berarti tidak bisa melayani hal-hal yang lain. Kan di dalam pelayanan itu banyak. Misalkan pelayanan berbagi sembako, itu nggak masalah dia melayani hal-hal di situ gitu. Atau melayani kegiatan-kegiatan diakonia yang lain, atau mungkin membesuk orang sakit, nggak masalah. Tapi kalau untuk mendoakan dalam pelayanan, dalam menumpangkan tangan, ya dia jangan terikat yang namanya dosa-dosa yang seperti perzinahan segala macam gitu. Atau mungkin ada persembahan berhala gitu. Kalau mau nunggu sempurna baru melayani itu salah juga, karena kita nggak mungkin sempurna. Kita terus disempurnakan. Jadi kalau orang berdalih, oh saya belum kudus, ya kita proses, ya kan? Dengan kita tidak melayani Tuhan, itu akan membuat hati kita itu jadi tawar, gitu. Ya kita tetap harus melayani, bukan mesti melayani di gereja. Karena di luar area gereja pun kita bisa melayani, mulai dari melayani keluarga, mulai melayani anggota komunitas, mulai melayani orang-orang di luar yang belum kenal Tuhan, itu melayani. Jadi justru dengan melayani ya hati kita nih jadi nggak tawar-tawar ya, Pak Edi ya. Betul. Kalau kita justru sudah mulai kurang pelayanan, lama-lama kita jadi suam-suam. Kalau kata Tuhan, kalau jika engkau tidak panas dan tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau. Wah, jangan sampai ya kita ya Pak Edi ya sampai begitu ya. Dimuntahkan. Nah, kalau udah dimuntahkan kan nggak bisa balik lagi. Gua mau balik lagi ke kemarin, ulangin lagi nggak bisa. Makanya kasih karunia itu cuma sekali dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Memang Tuhan memberikan secara cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. Kita harus kerjakan dengan apa? Sangkal diri, pikul salib. Walaupun tidak seberat salibnya Tuhan Yesus. Yes. Wah, terima kasih nih Pak Edi. Ini ilmu baru nih ya buat kita semua ya. Tuh teman-teman ya, kalau nggak mau tawar hati, jangan cuman berdoa sendiri ya, melayani. Amin. Silakan nih Ko Agus dan Ceni tadi, Cik Ceni udah buka mic nih mau tanya. Iya. Selamat malam, Brother Edi. Malam Pak Agus, Pak Ceni.
Ya, ini ada contoh kasus ya sebenarnya. Enggak, maksudnya gini. Loh. Bentar. Ya, banyak orang kan ngomong ya, maksudnya gini, saya sudah maafin kok gitu, tapi sekarang saya udah nggak bisa deket lagi, hubungan kita nggak bisa seperti dulu lagi. Misalnya sama temen ya, pernah terjadi konflik gitu ya. Nah, ucapan itu akhirnya dikatakan, jadi kalau dulu kita deket banget, nah karena ada konflik, kita udah beres sih, kita udah saling mengampuni, tapi saya tuh nggak bisa lagi seperti dulu lagi hubungannya. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Nah itu tergantung. Kalau itu kasusnya bukan pasangan, mungkin nggak apa-apa. Kalau pasangan ya kita nggak bisa bilang, oh karena dia udah ini kita nggak bisa dekat lagi sebagai pasangan, menurut saya itu salah. Tapi kalau memang itu teman atau mungkin rekan kerja, mungkin kita tidak bisa pakai dia lagi karena masalah kepercayaan, nggak masalah. Tapi yang penting hati kita itu beres. Kita benar-benar ketemu dia, tidak ada lagi kita menyimpan kesalahan dia. Contoh orang menyimpan kesalahan dia itu apa? Selalu mengungkit-ungkit kesalahan dia. Kalau diingat-ingat kesalahan dia, pasti ada marah. Pasti ada emosinya. Nah, kita cek. Yang bisa cek itu cuma kita sendiri sama Tuhan. Orang lain nggak bisa. Kalau kita ngakui, udah mengampuni, ya urusan kita sama Tuhan. Tapi cek lagi, benar-benar nggak? Makanya kita perlu doa pribadi, bukan hanya doa korporat. Kalau doa pribadi kan kita bisa cek. Oh Tuhan, iya saya masih kesel sebenarnya, saya ingat. Nah, beresin di situ. Ya kan? Ya, tapi kalau pasangan tetap harus bisa rukun, bisa damai, supaya Mazmur 127 ya bisa digenapi di dalam rumah tangga. Berkat. Kalau ada perang dingin, gimana berkat Tuhan bisa turun? Amin. Yes. Artinya kalau sama pasangan intinya harus hot lagi ya Pak Edi ya. Nah, pasangan itu kan bisa tawar. Kita pernah ngalamin, pernikahan saya 23 tahun. Nah, namanya pasang surut itu kadang kayak hantaman badai gitu loh. Tapi kita belajar di dalam berpasangan, kita sebagai imam kan, sebagai kepala. Nah, kepala itu kalau di dalam firman Tuhan kan kita adalah mewakili Kristus sebagai kepala. Nah, di sini fungsi kepala sebagai Kristus, kita harus bisa mengasihi tubuh. Tubuh itu adalah istri kita. Nah, kalau mengasihi itu kan nggak selalu kita benar. Walaupun kita benar pun, kita harus belajar mengalah gitu. Nah, kalau saya prinsipnya ya kita mengalah buat tubuh kita, itu juga nanti yang diuntungkan kepala juga gitu. Benar kan? Ya, setuju. Ya kan? Dalam rumah tangga itu kalau ada akur, suami juga pulang rumahnya bisa cepat. Coba kalau nggak akur, alasannya, waduh meeting sana, meeting sini, iya kan? Malas pulang. Iya, bisa kejebak. Awalnya cuma marah doang, kejebak dengan teman ngajak, udah lalu nggak usah pulang, ini kita pergi dulu ngopi, minum, lama kenalan. Nah, itu kan pintu celahnya banyak gitu. Yes, betul. Jadi artinya dia siap-siap main suami ya. Iya. Iya, iya. Thank you. Makasih. Thank you Bu Ceni ya, thank you Bu Ceni, Pak Agus. Ya, thank you. Ya. Jadi kalau dari kecil nggak cepet diberesin kemana-mana ya Pak Edi ya, walaupun cuma marah kecil nih. Benih itu harus dibuang, yang namanya benih kejahatan. Oke, wah ini dari Bu Paulina nih, ada lagi nih. Jadi tidak ada gunanya ya Pak jika kita masih menyimpan amarah terhadapnya yang sudah menyakiti kita. Jadi kita harus minta ampun dengan Tuhan untuk saya bisa melupakan semua perbuatannya. Nah ini Pak ini boleh bagi tips nih. Betul, nggak ada gunanya. Nyimpan kesalahan buat apa gunanya? Buat ngingat-ngingat kesalahan orang, terus dapat apa? Yang ada kita itu dapat sampah sebetulnya. Ya kan kita malah sepertinya gini, kalau kita nyimpan sesuatu yang di dalam hati kita, ketika berdoa, Tuhan kan lihat semua hati kita. Nggak ada yang tersembunyi. Ini nggak beres. Doa sama saya, gimana saya menurunin berkat? Ada masih hal-hal yang masih ganjalan di dia. Jadi sebenarnya kita itu harus buang itu sebelum kita
habis masa kita di bumi. Itu kesempatan buat kita supaya ketika kita nanti ketemu Tuhan, urusan di dunia itu sudah tidak ada sangkut, semua sudah beres, kita sudah berdamai sama orang, gitu loh. Orang yang kita ampuni belum ada kan belum mau mengampuni kita pun, tapi kalau kita sudah mengampuni dia, kita sudah beres. Ya belum tentu orang bisa ngampuni kita. Mungkin kita pernah jahatin orang sampai jahat sekali. Tapi sekarang kita di dalam Tuhan, kita menyadari kejahatan kita. Terus kita datang meminta maaf gitu. Terus orang itu nggak bisa ngampuni. Ya tapi urusan kita kan sudah beres. Kita sudah berusaha mencari perdamaian. Ya tapi orang itu menolak. Tapi kita sudah melakukan bagian kita. Tinggal kalau orang itu belum bisa mengampuni, kita bawa dalam doa. Nah, Pak Edi, maksudnya kalau tadi kan kalau kita dengar ya, maksudnya kayak pintu masuk celah dosa ini banyak kan dari hubungan kita sama orang lain ini kan, dari amarah, iri. Terus nanti kalau misalkan gini bagaimana ya, ada orang, ya udahlah, kalau gitu saya hidup sendiri aja lah, hidupnya sama Tuhan aja, nggak mau punya komunitas, nggak punya apa nih, biar kayak bahaya nih kalau bergaul sama orang lain gitu kan. Nah itu apakah benar itu cara tutup pintu celah dosa ini seperti itu, benar nggak tuh Pak Edi? Itu namanya ego, itu ada sebuah kejahatan. Hidup sendiri itu juga ego, nggak mementingkan orang lain. Bagaimana firman Tuhan, kasihlah sesamamu, bisa digenapi kalau kita hidup sendiri. Nah Tuhan mengajarkan kita hukum kasih kalau kita bisa hidup di sekitar orang itu dengan menerima perbedaan orang, dengan kekurangan orang. Disitulah kita bisa belajar bagaimana menjalin hubungan kasih. Contohnya gini, kalau kita mau menerima suatu keadaan yang baik, bagaimana karakter orang itu dibentuk? Nggak bisa. Ya, kalau kita mau menguji kesabaran orang itu, kalau tidak melalui sebuah keadaan yang sangat tidak enak, bagaimana diuji kesabaran itu? Ya kan, kalau kita mau diuji kedewasaan rohani kita, tetapi kita selalu mencari hal-hal yang nyaman, hal-hal yang mudah buat kita, bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kita harus belajar seperti murid-muridnya Yesus yang berani ditempa lewat keadaan yang tidak enak sehingga mereka bertumbuh menjadi murid Kristus. Kalau enggak tidak bisa cuma jadi anak gampangan yang sebentar aja tumbuh, sebentar lagi udah layu. Ya kan, iman itu diuji lewat pencobaan. Kalau dia pencobaan dia kabur, maka imannya gugur. Jadi kita nggak boleh takut ya Pak Edi sama celah ya. Kalau ada celah kita tutup ya, harus kita lawan. Justru gini, yang bisa jaga itu kan kita sama Tuhan. Kita kan selalu berdoa sama Tuhan, tapi kita juga sendiri harus punya bagian kita berjaga. Bukan semuanya, oh udah Tuhan gue nggak mau tahu, nggak bisa. Kita sendiri harus melibatkan Tuhan juga. Tapi di dalam itu kita juga sendiri harus bisa berjaga-jaga gitu loh. Yes. Nah, terima kasih Pak Edi. Nah, ini berhubung waktu nih, saya kasih nih kesempatan nih ya buat tubuh Kristus yang masih mau bertanya nih. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi nih. Apakah masih ada nih ya? Jangan sia-siakan kesempatan ini nih. Pak Hendra mau mengajukan pertanyaan, Pak Hendra, silahkan. Mau tanya nih, Pak Edi. Iya. Iya. Ini seandainya pasangan ini dia marah. Habis itu besok lusa dia minta maaf. Tetapi sering dilakukan seperti itu. Sering berulang-ulang. Jadi bagaimana untuk menghadapinya? Ya, kalau berdosa, apa bisa buat bisa bikin apa pintu apa dosa itu masuk? Ya, kalau kita tidak mengampuni, ya pasti pintu dosa itu ada. Nah, tapi kalau kita bisa mengampuni, nah tadi kan dikatakan sama Tuhan bahwa berapa kali kita harus mengampuni, dikatakan 70 kali 7 kali. Artinya sebetulnya
kita tidak bisa tidak mengampuni orang sekalipun orang itu sangat jahat sama kita. Kalau di dalam kamusnya firman Tuhan, kita selalu harus bisa mengampuni. Nah, mungkin prakteknya itu tidak semudah apa yang kita ucapin. Nah, dalam hal ini kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Itulah yang namanya sebetulnya pikul salib sebetulnya. Kalau kita mau memikul salib, ya itu lakukan bagian itu, bahwa yang sebetulnya sulit, tapi kita harus lakukan demi Tuhan. Ya, oke, thank you. Mantap. Thank you Pak Indra. Nah, Pak ini ada satu pertanyaan lagi nih ya di room chat nih ya. Kalau tadi kan kita bicara dari sisi kita ini yang apa namanya, yang marah lah, yang kesel, yang memberikan pengampunan ya. Tapi kok dari sisi kita ini sebagai orang yang bersalahnya nih, kita udah minta pengampunan nih ya, tapi orangnya ini masih belum mengampuni nih. Nah, apa yang harus kita lakukan nih, Ko Edi? Apakah itu juga termasuk celah yang berbahaya gitu? Jadi maksudnya gimana? Tadi coba ulangin pertanyaan. Nah, kalau kita ini dari sisi yang bersalah nih, kita udah mengakui kesalahan kita kan, Ko Edi. Kita udah minta maaf sama orangnya, tapi orangnya ini belum memaafkan kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita datang duluan itu kan berarti kita sudah menunjukkan kerendahan hati kita, ya kan? Dan kita memulai dulu untuk mencari perdamaian. Kalau tetap dia belum bisa mengampuni, bagian kita hanya berdoa. Bagian kita berdoa, karena kan keputusan ada di mereka. Kita sudah melakukan bagian kita. Yang bisa mengampuni kita ya dia, gitu loh. Tapi kalau kita tetap melakukan kasih itu akhirnya kan menutup dosa. Dan saya percaya ketika kasih itu terus disalurkan, yang namanya kebencian itu lama-lama bisa ditutupi. Gitu loh. Oke. Ya, jadi kita tetap melakukan bagian kita ya, Pak Edi ya. Kita mengakui kesalahan kita, kasih dan berdoa ya, minta Tuhan ya. Berarti ya. Betul. Iya. Oke, terima kasih Ko Edi buat malam hari ini Ko Edi ya. Terima kasih buat sharing dan juga tanya jawabnya. Mungkin boleh kasih kita satu ini summary closing Ko Edi buat kita nih, supaya kita makin diteguhkan. Ya, bentar ya. Ya, kita tahu bahwa hidup kita itu di dunia ini cuma sementara. Nah, kalau kita lihat bahwa perjalanan hidup yang singkat dan kita sudah ditebus sama Tuhan ya, kita harus benar-benar menghargai, melakukan apa yang Tuhan telah lakukan buat kita, supaya kita juga kembalikan dengan ucapan syukur melalui perbuatan-perbuatan kita, dengan mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Mungkin dengan perjalanan waktu kita akan belajar semakin hari semakin mengasihi sesama. Itu aja sih. Wah, oke, terima kasih Ko Edi. Nah, sebelum kita tutup ya, kita mau berdoa bersama juga, yaitu penutup dan mendoakan Ko Edi ya. Mungkin saya bisa minta ke Ko Agustinus, Ko Awe, apakah bisa Ko Awe? Oke. Tutup doa. Ya. Kita masuk dalam doa ya, teman-teman. Thank you. Saksinya luar biasa malam hari ini ya. Kita bersama-sama, kita dukung doa buat Pak Edi Hui ya. Tuhan, kami bersyukur ketika malam hari ini Tuhan, kami sebagai tubuh-Mu Tuhan boleh menerima firman yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya kebenaran pada malam hari Tuhan, terus melatih kami sebagai tubuh Kristus Tuhan, supaya kami boleh memiliki pengampunan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki kasih yang sesungguhnya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami sebagai tubuh-Mu juga berdoa, bersehati, bersepakat buat Pak Edi Hui Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus pakai pribadi ini lebih lagi Tuhan, dimanapun dia berada boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Kau berkati Tuhan, apa yang menjadi buat tangannya Kau buat berhasil Bapak. Kau juga berkati keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Kau bawa keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.